Sugeng Dalu rencang-rencang, selamat datang di Sema Dalu. Sema Dalu kembali hadir malam hari ini untuk menceritakan kisah dan pengalaman menyeramkan yang terjadi di daerah Cirebon dan sekitarnya. Sudah siapkah kamu didatangi lagi malam ini? Sema Dalu bertamu malam hari ini dengan kisah yang sudah sangat lama terdengar di tempat ini. Dan tempat yang saya maksud adalah radio tempat saya bekerja dulu. Kisah ini sudah lama terdengar, namun sampai sekarang masih suka diceritakan dari staf atau penyiar lama ke staf dan penyiar baru. Dari mulut ke mulut, rumornya terus didengungkan dan bertahan hingga saat ini. Karena bahkan beberapa kejadiannya pun dialami baru-baru ini. Kita mulai dari kisah yang paling baru. Ada seorang penyiar baru, perempuan, sebut saja T. T ini baru bekerja selama beberapa bulan di radio tersebut. Dan itu adalah kali pertama ia mendapatkan jadwal siaran sahur. Karena kebetulan pada saat itu sedang bulan Ramadan. Jadwal siaran sahur biasa dilakukan dari jam 2 pagi sampai dengan jam 5 subuh, dan biasanya penyiar yang akan melakukan siaran sahur akan standby di kantor sebelum jam 12 malam. Hal itu dilakukan untuk mengurangi risiko keamanan di jalan. Akhirnya biasanya para penyiar akan berkumpul dan menunggu waktu sahur bersama-sama, atau bahkan menyempatkan tidur di kantor sampai waktu siaran sahur tiba. Di program sahur biasanya akan ada 2 penyiar yang siaran, dan T adalah salah satunya. Sementara satu penyiar lainnya, sebut saja A, baru saja menyelesaikan siarannya di jam 12 malam. Jadi masih ada waktu sekitar 2 jam sampai A akan siaran lagi di jam siaran sahur. Saat itu A sempat minta izin ke T kalau dia ingin pulang sebentar karena ada beberapa barang yang harus diambil di rumah. T yang saat itu sudah tiba di kantor tidak keberatan karena kebetulan juga di kantor sudah standby penjaga malam. Apalagi A juga bilang bahwa dia tidak akan lama di rumah. Ia hanya akan mengambil barang-barang sebentar lalu kembali ke radio secepatnya. T mengiyakan lalu sambil menunggu, T akhirnya masuk ke dalam kantor dan duduk-duduk di ruang tengah. Jadi sedikit gambaran tentang kantor ini. Kantor ini memiliki ruang office di area depan. Kemudian ada semacam ruang berkumpul atau ruang tengah di mana T menunggu jam siaran sahurnya. Bersebelahan dengan ruang tengah adalah ruang siaran yang dibatasi dengan kaca besar, sehingga T ini bisa melihat ke dalam ruang siaran, meskipun pintu masuknya ada di sisi yang lainnya. Dan setelah ruang tengah akan ada ruang produksi dan juga ruang berkumpul lagi yang ada di bagian belakang. Saat itu di kantor hanya ada T dan juga penjaga malam. Penjaga malam ini juga standby di depan kantor, sementara T menunggu di ruang tengah, dengan kondisi lampu di ruang office, di ruang produksi, dan ruang tamu belakang dimatikan. Hanya lampu ruang tengah yang menyala. Sambil menahan kantuk, T ini duduk di sofa, menghadap ke ruang siaran, sambil memainkan handphonenya. T bersandar di sofa, sambil sesekali melirik ruang office yang sudah gelap. Entah kenapa perasaannya menuntun dia untuk melihat ke arah ruang office.
Antara ruang tengah dan ruang office ada sebuah pintu kaca besar dengan stiker di tengah-tengah pintu sehingga tampilannya buram dan kita tidak bisa langsung melihat ke dalam ruang office. Hanya bagian atas dan juga bagian bawah pintu kaca itu yang terlihat jernih. T masih bermain-main dengan handphonenya sambil sesekali melirik ke arah pintu kaca hingga ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dari balik pintu kaca bagian bawah yang tidak tertutup stiker, sehingga T bisa melihat dengan jelas bahwa ada sosok yang mondar-mandir di dalam ruang office yang gelap. Dari bias cahaya ruang tengah, T bisa melihat bahwa sosok yang mondar-mandir itu seperti menggunakan gaun atau kain berwarna hijau, dan kain atau gaun itu terlihat menyapu lantai, sehingga sosok itu terlihat tidak seperti berjalan. Mungkin lebih tepat disebut melayang. T melihat sosok dengan gaun hijau itu lewat dari sisi sebelah kanan ke arah kiri. Saat itu T tidak berpikir yang macam-macam, dia hanya menyimpulkan bahwa masih ada orang di dalam kantor. Tapi ketika ia kembali menatap handphonenya, ia kembali terpikir, kira-kira siapa yang masih di kantor pada lewat tengah malam seperti ini? Padahal ia tahu bahwa yang ada di kantor saat itu adalah dirinya dan juga penjaga malam yang sedang duduk-duduk di teras kantor. Dan lagi, siapa yang akan berjalan-jalan di kantor dengan menggunakan gaun atau kain hijau? T belum merasakan takut pada saat itu. Ia hanya merasa penasaran siapa orang itu. Karena ia melihat dengan jelas sosok itu lewat di dalam office. Tanpa pikir panjang, ia pun segera bangkit dari kursinya dan mencoba untuk masuk ke dalam office. Ia mendorong pintu kaca besar itu dan ia tersadar bahwa pintunya terkunci. Sudah jelas bahwa tidak mungkin ada orang di dalam office pada saat itu. T langsung mengambil barang-barangnya lalu beranjak keluar dari ruang tengah ke arah teras. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menunggu partner siarannya, A, di sana. Memang sosok hijau inilah yang sering dibicarakan oleh para staf di kantor radio itu. Penjaga malam pun pernah mengalami hal yang serupa di sana. Beberapa tahun sebelumnya, saat itu penjaga malam sedang bertugas seperti biasa, sudah lewat tengah malam, para penyiar pun sudah pulang dari kantor. Ia berjaga saat itu ditemani oleh salah seorang temannya dan sedang duduk-duduk di ruang berkumpul yang ada di area belakang. Lampu-lampu di kantor, di ruang tengah, ruang produksi sudah dimatikan, dan pintu penghubung antara ruang produksi dan juga ruang berkumpul di bagian belakang itu pun sudah dikunci, hanya lampu ruang belakang yang dinyalakan. Sampai sesuatu menarik perhatian penjaga malam tersebut. Entah kenapa ada yang menariknya untuk melihat ke area ruang produksi dan juga ruang tengah. Dan pintu penghubungnya itu dibuat dari kaca juga, tapi ini kaca riben, di mana ruangan lain tidak akan terlihat jika ruangan tempat kita berada itu terang benderang. Kecuali kita melihat sangat dekat di kaca riben itu dengan menutupi cahaya yang akan masuk ke pandangan kita. Dan saat itu, jelas ruangan berkumpul di area belakang terang benderang, sehingga penjaga malam harus menangkupkan tangannya di sekitar matanya dan mengintip ke area ruang produksi dan juga ruang tengah. Seharusnya sudah tidak ada orang di sana, tapi pada malam hari itu penjaga malam melihat ada sosok yang sedang berdiri di depan pintu ruang produksi. Sosok itu berdiri membelakangi penjaga malam. Sosoknya perempuan, tinggi, bersanggul, menggunakan kebaya dan juga kain jarik dengan selendang panjang yang tersampir di bahunya yang menjuntai sampai ke lantai. Dari bias cahaya ruang belakang, penjaga malam bisa melihat bahwa kebaya dan selendang perempuan itu berwarna hijau. Belum lama penjaga malam melihat sosok itu, sosok tersebut tiba-tiba bergerak sangat cepat, bukan berjalan, berlari, ataupun melayang, namun seperti melesat sangat cepat ke arah ruang tengah
dan menghilang di balik pintu office. Melihat itu penjaga malam hanya beristighfar, berdoa dalam hati, dan tidak merasa perlu repot-repot untuk mengecek apakah pintu ruang office terkunci atau tidak. Karena ia sangat yakin ia telah menguncinya, dan ia pun yakin bahwa sosok itu bukan manusia. Pengalaman lain dialami oleh salah seorang penyiar radio kedua yang menempati gedung yang sama. Saat itu padahal pagi hari. Operasional office belum berjalan dengan semestinya karena saat itu jam kantor belum dimulai. Mungkin sekitar pukul 6 atau 7. Kita sebut saja Bang Y. Bang Y ini saat itu baru saja menggunakan toilet yang berada di ruang tengah. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa dari ruang tengah kita bisa melihat ke arah ruang siaran karena di sana ada kaca besar. Dan Bang Y bisa melihat bahwa ada penyiar A dan penyiar B yang sedang siaran pagi di sana. Mereka terlihat sedang on air, sedang asik bercakap-cakap, tapi yang menarik perhatian Bang Y bukan itu. Bang Y melihat ada sosok lain di dalam ruang siaran. Ketika ada dua orang yang siaran, biasanya satu orang akan mengoperasikan komputer, dan yang satu lagi akan duduk di seberangnya, dan mereka akan melakukan siaran dengan saling berhadap-hadapan. Saat itu Bang Y melihat di belakang penyiar A berdiri satu sosok yang terlihat ganjil. Penyiar A saat itu sedang mengoperasikan komputer sambil asik bercakap-cakap secara on air dengan penyiar B yang duduk di seberangnya, dan Bang Y bisa melihat bahwa penyiar B terlihat mengacukan sosok di belakang penyiar A, seolah-olah memang penyiar B tidak melihat. Bahkan ketika mereka sudah selesai bercakap-cakap pun, terlihat bahwa penyiar A langsung sibuk mengotak-atik komputer dan penyiar B justru sibuk dengan handphonenya tanpa menghiraukan sosok yang ada di belakang penyiar A. Setelah itu, Bang Y kemudian menceritakan kepada penyiar B apa yang ia lihat pada saat siaran masih berlangsung. Penyiar B heran. Ia pun lalu mengatakan bahwa memang tidak ada orang lain di ruang siaran saat itu selain dirinya dan juga penyiar A. Dan ia pun tidak melihat ada sosok lain di belakang penyiar A. Memang gimana sosoknya? Akhirnya penyiar B ini nanya ke Bang Y. Dan Bang Y bilang, sosoknya perempuan, tinggi, bersanggul, mengenakan kebaya dan juga selendang hijau, juga mengenakan jarik, dan sosok itu terlihat memandangi mereka berdua yang berbincang-bincang dengan tatapan kosong dan wajah pucat. Kalau rencang-rencang masih ingat dengan episode 1 Semadalu, di situ saya juga pernah menceritakan bahwa ada salah seorang pendengar yang memang memiliki kemampuan khusus atau indigo yang sempat melihat ke arah kantor radio itu dan melihat ada sosok menggunakan kebaya, bersanggul, berselendang, dan kain jarik sedang menari-nari di atap lobi kantor. Mungkin memang sosok itulah yang dibicarakan oleh para staf. Meskipun sampai saat ini kami pun tidak benar-benar tahu siapa sebenarnya sosok wanita itu.